Dalam operasi militer, komunikasi memiliki peran yang sangat penting, tidak terkecuali pada kapal selam. Namun, komunikasi pada kapal selam yang berada jauh di bawah permukaan laut memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. Telekomunikasi radio biasa tidak bisa menjangkau kedalaman bawah laut. Lalu, bagaimana cara kapal selam berkomunikasi, baik dengan sesama kapal selam, dengan kapal kawan di permukaan, maupun dengan markas komando? Dalam video ini, kita akan membahas komunikasi pada kapal selam. Kapal selam beroperasi jauh di bawah permukaan laut. Kapal selam tersebut berada puluhan hingga ratusan meter di bawah air. Dengan kondisi ini, komunikasi melalui radio tidak bisa dilakukan sebagaimana di darat atau di udara. Gelombang radio yang mana merupakan gelombang elektromagnetik tidak bisa merambat dengan baik melewati material konduktor. Air laut yang mengandung garam merupakan salah satu konduktor, sehingga gelombang radio tidak bisa menembus kedalaman air laut. Ini adalah grafik hasil penelitian tentang seberapa dalam gelombang radio mampu menembus air. Terlihat di sini, penetrasi paling rendah adalah pada air asin atau air laut. Penetrasi gelombang radio pada air tawar relatif lebih besar. Kemudian, terlihat juga adanya pengaruh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin rendah penetrasinya. Radio dengan very low frequency atau VLF, yakni antara 3 hingga 30 kHz, hanya mampu menembus air laut sedalam 30-an meter. Apalagi frekuensi VHF yang antara 30 hingga 300 MHz mungkin hanya 1 atau 2 meter saja. Sehingga spektrum frekuensi VHF dan UHF yang biasa digunakan militer tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan kapal selam di kedalaman. Tapi, dari grafik ini bisa dilihat bahwa semakin rendah frekuensi, semakin besar penetrasinya. Frekuensi ELF atau Extremely Low Frequency bisa menembus kedalaman hingga ratusan meter. Jadi, menggunakan frekuensi sangat-sangat rendah atau ELF adalah salah satu metode untuk berkomunikasi dengan kapal selam menggunakan radio. Frekuensi ELF berada pada rentang frekuensi antara 3 hingga 300 Hz. Beberapa negara membangun fasilitas pemancar ELF untuk melakukan komunikasi dengan kapal selam mereka. Amerika Serikat pada tahun 1982 membangun pemancar ELF di Wisconsin dan di Michigan. Rusia mengoperasikan fasilitas pemancar ELF yang bernama Zeus. Lokasinya di Murmansk di Semenanjung Kola. India memiliki fasilitas ELF yakni INS Kataboman yang berada di Tamil Nadu. Pemancar ELF India ini memiliki tinggi 471 meter, menjadikannya bangunan militer tertinggi di dunia. Tiongkok baru-baru ini sedang membangun fasilitas jaringan pemancar ELF raksasa. Jaringan transmitter tersebut yang terdiri dari tower-tower dan jaringan kabel serta antena luasnya seukuran kota New York. Tiongkok mengatakan struktur itu merupakan fasilitas peringatan dini gempa bumi. Namun, para analis meyakini bahwa itu sebenarnya adalah perangkat komunikasi untuk kapal selam. ELF transmitter memang membutuhkan ukuran yang besar. Ukuran antena minimal sepersekian dari panjang gelombang. Angka sekian tersebut harus relatif signifikan, tidak boleh terlalu kecil. Misalnya, frekuensi ELF-nya 30 Hz, maka panjang gelombangnya hampir 10.000 km. Jika ukuran antena dibuat 1/10.000-nya, maka antenanya akan berukuran 1 km. Karena tidak mungkin membuat antena tunggal seluas 1 km, antena pemancar ELF dibuat berupa array atau jajaran jaringan kabel-kabel. Jelas, antena pemancar ini tidak mungkin dipasang pada kapal selam.
maka kelemahan komunikasi melalui frekuensi ILF adalah bersifat satu arah. Tapi ada kelebihan dari frekuensi ILF. Gelombang elektromagnetik pada frekuensi ini bisa merambat mengikuti lengkungan bumi, sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Hal ini karena frekuensi ILF dapat dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosfer. Gelombang ini merambat mengikuti lapisan atmosfer di bawah ionosfer. Mekanisme ini disebut sebagai waveguide mechanism. Karena itu, sinyal ILF yang dipancarkan dari pemancar di daratan Amerika bisa menjangkau kapal selam yang menyelam jauh di Samudra Atlantik. Kekurangan lain dari ILF adalah karena frekuensinya sangat rendah, maka jumlah gelombang yang ditransmisikan dalam 1 detik sangat sedikit. Ini berakibat terbatasnya data yang dapat ditransmisikan. Sebagai gambaran, frekuensi telepon seluler paling rendah adalah 600 MHz. Jika dihitung secara kasar, kecepatan transfer data frekuensi ILF 30 Hz berarti 1/20 jutanya. Sangat-sangat kecil. Jadi, jangan harap bisa melakukan video call menggunakan frekuensi ILF, apalagi pesan GoFood. Maka, komunikasi ILF hanya digunakan untuk mengirim perintah-perintah sederhana. Misalnya, luncurkan rudal nuklir ke ibu kota musuh. Sederhana sekali. Atau bisa juga memerintahkan kapal selam untuk naik mendekat ke permukaan. Dengan kedalaman beberapa puluh meter, bisa digunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada ILF, yakni VLF, Very Low Frequency, atau frekuensi sangat rendah. Gelombang dengan rentang frekuensi 3-30 kHz ini mampu menembus air laut hingga beberapa puluh meter. Namun, karena frekuensinya masih sangat rendah, komunikasi ini juga umumnya masih satu arah. Jika ingin berkomunikasi lebih leluasa dan dua arah, maka melalui ILF bisa memerintahkan kapal selam lebih mendekat ke permukaan. Kapal selam kemudian mengapungkan antena berpelampung. Inilah metode berikutnya komunikasi dengan kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan antena apung. Antena ini terpasang pada pelampung dan terhubung dengan kapal selam melalui kabel. Kapal selam tetap berada puluhan meter di bawah air. Karena antena berada di permukaan, maka bisa menggunakan frekuensi yang lazim dipakai, misalnya RF, VHF, atau UHF, baik secara line of sight atau langsung maupun SATCOM melalui perantaraan satelit. Dengan ini, kapal selam yang berada di bawah permukaan air bisa berkomunikasi suara dan pertukaran data dengan pusat komando maupun unit lain. Metode lain komunikasi adalah dengan gelombang suara atau akustik. Ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama kapal selam maupun dengan kapal permukaan. Bisa juga dengan pangkalan melalui hidrofon yang dipasang di dasar laut dan dihubungkan dengan kabel ke pangkalan. Dalam metode ini, gelombang radio digantikan oleh gelombang akustik atau suara. Tentu saja, bentuknya tidak langsung suara pengumuman seperti toa musola. Tetapi, pesan tersebut, baik suara maupun data, dimodulasi dan ditransmisikan melalui gelombang akustik. Jarak komunikasi akustik ini bisa mencapai puluhan kilometer. Gelombang akustik ini selain bisa membawa pesan suara seperti komunikasi radio, juga bisa membawa data digital. Pada tahun 2017, NATO mengadopsi penggunaan JANUS, yakni protokol standar untuk mentransmisikan data digital melalui gelombang akustik. Namun kelemahannya, gelombang akustik ini bisa dideteksi oleh kapal selam musuh. Meskipun mereka tidak bisa menyadap pesan yang dikirim karena terenskripsi, tetapi mereka bisa mengetahui posisi kapal selam yang memancarkan suara tersebut. Karena masing-masing metode komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan, maka pilihan penggunaannya tergantung kondisi di lapangan. Dalam kondisi damai, bisa menggunakan akustik. Dalam kondisi siaga dan berada di wilayah musuh,
kapal selam mematikan transmisi komunikasinya dan hanya mendengarkan perintah dari pusat melalui ILF. Selain metode di atas, saat ini sedang dikembangkan beberapa metode lain untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Peneliti dari MIT sedang mengembangkan teknologi gabungan akustik dan elektromagnetik. Ini digunakan untuk berkomunikasi antara kapal selam dengan pesawat terbang. Kapal selam memancarkan gelombang akustik ke permukaan laut. Pesawat terbang memancarkan gelombang radar ke tempat yang sama. Gelombang radar ini mendeteksi getaran permukaan air akibat gelombang akustik tadi. Lalu, pantulan gelombang radar ini diproses untuk diterjemahkan. Namun, saat ini teknologi ini masih terbatas hanya bisa diaplikasikan pada kondisi yang ideal, yakni permukaan air yang tenang. Belum bisa di kondisi real yang permukaan lautnya pasti selalu bergejolak. Selain itu, ini hanya bisa satu arah dari kapal selam ke pesawat, tidak bisa sebaliknya. Percobaan teknologi lainnya adalah menggunakan blue laser atau laser biru. Namun, ini juga masih banyak menemui kendala. Itulah metode-metode untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Sampai jumpa.